Ustadz, ini bagaimana nih Pak Ustadz dengan kondisi rumah tangganya Mbak Puput? Ini kan suami dendam ke istri sebenarnya kan, dan menuduh istri juga menghancurkan masa depan suami gitu. Dalam pandangan Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Enggak, itu sebenarnya sebuah kehidupan yang pertengkaran biasa-biasa saja ya. Dalam arti bahwa ada persoalan yang sebenarnya itu akarnya dari suami tidak bekerja, yang asal mulanya bekerja menjadi tidak bekerja. Saya kira akarnya di situ, dan itu banyak lah gitu. Sehingga persoalannya bagaimana itu dihadapi secara baik-baik, dirembuk secara bersama-sama, dan itu insya Allah akan berakibat baik. Dan terutama tentu saja Mbak Puput ya, karena rupanya sudah punya anak, suami juga sudah ada problem sedikit lah ya dengan pekerjaan. Ya ikhtiarlah mencari pekerjaan. Mungkin kalau tidak menjadi seorang pegawai sebagaimana yang sebelumnya di PHK, itu kan artinya dia punya mungkin keahlian yang lain, mencari pekerjaan. Punya keahlian yang lain. Dibangunlah bersama-sama. Komunikasi berdua itu yang baik, lalu membangun bahtera ke depan itu, apapun yang terjadi pasrahkan kepada yang di atas dan berdoa kepada yang di atas. Saya mau tanya juga, dengan kondisi suami tidak bekerja, apa yang dilakukan suami di dalam rumah? Semenjak dia nggak kerja itu aja, jadi semaunya dia lupa sama tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Kerjanya itu cuma makan, tidur, main HP. Dia suka banget itu yang namanya main game online. Itu yang bikin saya jenuh, karena dia ngeluarin uang juga, ngabisin uang juga untuk game online. Game online ya, seperti judi gitu. Lah ya. Lah kan nggak kerja tapi kok bisa main gitu? Kan saya kerja Mbak. Jadi menggunakan minta uang. Mbak Puputnya kerja ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz nih? Banyak suami sekarang yang kerajingan juga ya, main online gitu ya, game online gitu, sehingga lupa dengan kewajiban sebagai seorang suami gitu. Kecanduan malah sampai ya, lupa. Kecanduan gitu. Kalau punya istri sama anak, itu bagaimana Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz? Iya, ini menarik karena kita lihat ya, kita apresiasi sama Mbak Puput ya, dari yang cerita kelam di awal gitu ya. Tapi sekarang menjadi orang yang luar biasa, orang yang baik, punya anak, menjadi kehidupannya normal, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Kan itu ya, satu hal ya. Yang kedua memang yang dihadapi adalah suami yang tidak bekerja gitu kan. Lalu kemudian juga suka marah-marah dan seterusnya, bahkan melakukan sebuah langkah-langkah yang sebenarnya tidak semestinya dilakukan, karena seperti anak-anak akhirnya game online dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ya saya kira kesabaran yang dilakukan oleh Mbak Puput dengan terus bekerja, dan kemudian juga mengajak pelan-pelan ya kepada suami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terhormat. Pekerjaan yang terhormat itu bisa macam-macam, dalam pengertian bisa membantu apa yang dikerjakan oleh istri. Gitu. Bahkan juga tidak ada salahnya kalau misalnya Mbak Puput juga membuka peluang-peluang kepada suaminya supaya si suami itu ada motivasi, jangan down ya. Kemudian mungkin dia main online, dia main apa, tidak bekerja, tidak ada pekerjaan, mungkin karena depresi kan. Nah, jadi pelampiasan. Pelampiasan itu saya kira dibangkitkan pelan-pelan, dan itu saya kira tugas yang luar biasa mulia oleh seorang istri, yang sebenarnya mestinya itu adalah tugas seorang suami. Tetapi itu terbalik, nggak masalah. Karena Mbak Puput perjalanan hidupnya sudah didera dengan berbagai macam-macam, sehingga di dalam jiwa Mbak Puput ada semacam elan vital yang luar biasa untuk membangkitkan keluarga dan membangkitkan suami. Dan saya kira itu bisa Mbak Puput lakukan. Ya, nah Mbak Puput sekarang hubungan dengan suami bagaimana? Ya, saya sih masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Cuma kalau udah kayak gitu tuh dia masih sensitif, terus kalau saya salah masih terus aja nyiksa saya dengan kata-katanya, kata-kata kasar dia, ngata-ngatain saya. Pokoknya kadang saya juga udah nggak tahan gitu, pengen banget pisah dari dia karena ya kayak gitu. Tapi pernah diungkapkan kepada suami, mengajukan kepada suami bahwa Mbak Puput sudah nggak tahan, ingin berpisah gitu? Pernah Mbak, bahkan saya sering minta, cuma dia selalu ngancam, ya lebih baik cerah mati daripada cerah hidup gitu. Iya.
Mbak Puput sudah pernah mencoba berbicara dengan keluarganya pihak suami? Sudah, justru malah keluarganya berbalik menyalahkan saya. Katanya saya ini istri pembawa sial lah, dan saya yang udah ngancurin masa depan suami saya. Bahkan keluarganya sekarang malah blokir nomor saya supaya saya nggak bisa lagi hubungi mereka. Nah, untuk seorang Mbak Puput yang menghadapi ini Pak Ustadz, apa sih solusinya Pak Ustadz untuk diberikan kepada Mbak Puput supaya tidak lagi mengingat ada kata-kata sial, dan juga di kehidupan ada yang mengatakan bahwa Mbak Puput ini membawa sial gitu Pak Ustadz? Pertama, modal yang dimiliki oleh Mbak Puput ya, dalam artian jiwa dan motivasi hidupnya, saya kira udah benar bahwa Mbak Puput tidak merasakan ada kata sial itu. Dia sudah bekerja tadi kan, bahkan menghidupi suaminya. Itu saya kira satu hal yang positif. Bahkan dia sudah punya keturunan, punya anak gitu kan. Nah, kalaupun ada orang mengatakan bahwa Mbak Puput itu adalah dianggap sial, saya kira yang tidak benar ya. Dari pihak keluarga laki-laki menyatakan bahwa itu sial, itu seperti tadi kita tegaskan, tidak ada sial sebenarnya, tidak ada sial itu. Kan kalaupun ada sial itu bisa dihadapi dengan berbagai macam ya, istighfar, bisa la haula wala quwwata illa billah juga bisa kita lafadzkan terus-menerus dalam hidupnya. Mungkin yang perlu Mbak Puput lakukan itu, saya kira bagaimana memberi motivasi kepada suami. Dan untuk memberi motivasi kepada suami itu tidak hanya dilakukan oleh Mbak Puput ya. Bisa aja dibawa kepada, mungkin ada seorang yang mengerti dalam ilmu agama, yang dijadikan guru tetap oleh panutan yang bisa didengar oleh suami di dekat situ. Mungkin ikut pengajian di sebuah masjid yang dekat, ada seorang guru atau siapa yang secara rutin bisa dilakukan. Jadi mendekatkan kepada yang di atas lewat seorang guru yang baik, karena memang cita-cita Mbak Puput dari tadi yang hidupnya kelam gitu ya, lalu kemudian membangun rumah tangga, mendapatkan seorang laki-laki yang sebenarnya baik, tapi karena di PHK kemudian lalu ada masalah, itu saya kira bisa dilewati dengan cara perantara pihak ketiga, yaitu orang-orang yang memang secara faham keagamaan dan pengalaman hidupnya itu bisa lebih kaya. Bahwa kemudian itu misalnya sebenarnya itu bisa dikonsultasikan sama keluarga, itu akan lebih bagus. Tapi tadi sudah dialami oleh Mbak Puput bahwa keluarga laki-lakinya menghakimi sedemikian rupa. Nggak apa-apa, saya kira karena itu akan bertahap, itu semuanya nanti bisa ditaklukkan. Bisa semuanya nanti bisa akan baik semuanya kalau Mbak Puput bisa memperbaiki kondisi suami mental. Bisa saja ini ujian yang bisa kalau bisa dilewati Mbak Puput, kedepannya akan lebih baik lagi. Betul, ini bukan hanya bisa saja Mbak, itu pasti adalah ujian yang harus dilewati oleh Mbak Puput, dan saya yakin Mbak Puput akan bisa melewati. Iya. Nah Mbak Puput, sekarang ini kan ada Pak Ustadz ya. Apa sih yang masih mengganjal di hati Mbak Puput gitu, yang belum Mbak Puput sampaikan kepada kita gitu? Mungkin Mbak Puput mau nanya apa sama Pak Ustadz gitu, silakan. Ya, yang mengganjal di hati saya itu ya, kalau saya bercerai dengan suami saya itu sebenarnya itu pilihan yang terbaik atau enggak. Sementara saya juga kan punya anak, saya juga nggak mau anak saya mengalami hal yang sama seperti saya dulu, lari ke jalan yang nggak benar karena kurang perhatian dari orang tua karena perpisahan, Pak. Yang dirasakan oleh Mbak Puput mengenai dihantui oleh rasa bersalah itu dihilangkan, Mbak. Karena itu saya kira tidak benar ya. Tidak ada orang itu ditakdirkan oleh Allah untuk sial. Nggak ada itu. Jadi takdir itu tidak diketahui apakah mengarah ke baik atau mengarah ke tidak baik. Dan hamba Allah siapapun, termasuk Mbak Puput, kita semuanya itu diwajibkan untuk berhusnudzon kepada takdir Allah. Jadi tidak boleh kita melakukan prasangka bahwa oh iya saya ini ditakdirkan tidak baik. Nggak boleh itu. Iya. Nah, kata Allah ya dalam salah satu hadis qudsinya dikatakan ana inda dhanni abdi bi, bahwa saya Allah maksudnya tergantung kepada sangkaan hambanya. Apabila sangkaannya baik, maka hamba itu akan menjadi baik. Tapi kalau apabila sangkaannya tidak baik, dia juga bisa menjadi tidak baik. Oleh karena itu tidak boleh orang itu menyangka orang itu tidak baik, apalagi menyangka sial.
tadi dikatakan sebelum meninggal ibu Mbak Puput menyatakan bahwa kamu ini sial begini, itu nggak boleh, sangat dilarang oleh Allah. Jadi kita itu memang diharuskan untuk berperilaku dan berprasangka baik terhadap kehidupan kita, dan Mbak Puput bisa melakukan. Pak Puput, terima kasih dengan sudah berbagi kepada kita pagi hari ini. Tim Tawakal dan juga saya dan Mario dan Pak Ustadz tentunya berharap setelah pulang dari acara Tawakal ini kehidupan Mbak Puput akan lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah ya. Makasih Mbak Puput ya. Ya baik Pak Ustadz. Anaknya berapa? Anaknya Umur anak saya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Anaknya 2 tahun. Ya, Pak Ustadz, baik terima kasih sudah hadir di sini ya Pak Ustadz dan memberikan kita sebuah cerita. Mbak Puput juga terima kasih sudah mau berbagi kepada kita semua di sini. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah Mbak Puput pada pagi hari ini. Baik pemirsa Tawakal, sekian dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.